Wah, keren banget nih tempatnya. Di atas ada apa ya? Wah, ini dia nih. Wah, bayinya lucu banget. Wah. Lah, ini studio. Kirain gue rumah sakit bersalin. Wah, keren bener. Masuk yuk. Assalamualaikum. Wih, ada Vespa. Om Rio. Apa kabar, Yo? Kabar, Bang. Aduh. Keren juga ya? Ya deket Pondok Indah mah. Tinggal cari di ini dong nyampe. Nggak nyasar kan? Nggak. Di studio lo nih. Ini studio gue. Gila, keren banget. Intronya kayak gue kenal nih. Ini kayak lagu ini. Papan atas dulu. Papan pengilesan. Gila, keren banget ya, keren banget. Ya gini lah, Bang. Ini Akustiknya cakep, May. Aduh. Ya. Cita-cita seorang musisi itu memang harus punya studio. Harus punya studio ya. Iya, ini sih kayaknya di Papalova dibikin begini keren juga nih. Oh, Papa Lova lebih keren kali dari sini. Bagusan ini, Papalova masih nuansanya jadul, vintage. Ini keren banget tuh nih, ada bolong-bolong begini nih. Iya ini. Bagus deh. Ini Buat nyimpan ini, Bang. apa ya? Kacang. Oh gitu. Sama ini buat naruh koin masukin sini. Lagi latihan yuk? Lagi ngejam-ngejam aja. Ini studio recording masih latihan sih? Ini studio recording sekaligus studio latihan. Latihan juga. Oh, by the way, selamat ya. Apa tuh? Kemarin baru habis launching. Terima kasih banyak. Sukses pokoknya Ya. semua karya-karyanya. Amin. Semoga Amin. bisa Makasih diterima banyak. masyarakat Indonesia. Makasih banyak, Tapi Bang. pasti terima lah, orang keren, lagunya keren. Pengen Amin, lihat dong amin. dalam dong. Mau lihat-lihat dalam Boleh, atau boleh. sini dulu? Ini, halo. Apa kabar? Wih, temennya Virgon ya? Tahu gua. Udah langsung kenal gua pasti nih. Salam buat Virgon. Kan kali gitar-gitar ada yang mau dijual kali kasih tahu. Siap, nanti dikabarin. Lihat tuh, guys, keren banget ini studionya nih. Pakai apa nih ininya? Pakai apa? Cubase? Oh iya, Apa? Cubase. Ya, Cubase ya. Terus ininya aplikasi ininya Iya, sama. Cubase. Cubase juga. Semua satu set ya? ini. Wah, keren. Yuk, mesti main yuk kapan-kapan ke tempat gue. Ayo. Papalova. Ayo, siap. Ya, ini aja kita diskusi lihat-lihat. Boleh. Sih keren banget ini. Gue punya jadul, speaker gue masih pakai yang Genelec. Genelec zaman dulu tuh, terus pakai Yamaha NS10 gitu. Yang lama-lama justru yang lagi dicari-cari kan. Karena zaman dulu kan gue belum bisa beli. Nah, sekarang alhamdulillah ada rezeki, gue kumpulin jadi kenang-kenangan zaman dulu, zaman rekaman Stinky kan pakai gituan tuh Ada speaker. Trace Elliot juga kan? Ada Trace Elliot juga. Boleh. Marshallnya JCM 800 sama JCM 2000. 900 sengaja gue nggak beli. Kalau 900 kan pasaran. Heeh. Yang 800 sama yang 2000 ini yang oke menurut gue gitu. Jadi ada Marshall, JCM 800 yang dipakai si Slash. Slash. Dia kan terus JCM 2000 banyak deh tuh. 2000 masih pakai lah 2000. 900 gue nggak ada. Soalnya 900 banyak dipakai buat dangdutan. Benar. Iya kan? Takutnya ntar begitu lagi ya. JCM 900 begitu dibongkar dalamnya beda. Banyak banget ya. Yuk dalam Bang. Ayo Bang, silakan Bang. Iya, gitu. Halo. Weh, keren banget nih. Nggak tahu kenapa ya kalau masuk ke dalam studio tuh auranya berbeda gitu ya. Ada kenikmatan tersendiri. Kayak ini tempat refresh gue sih. Iya, sama. Gue juga. Iya. Jadi, Gue lebih mendingan ke dalam studio recording ini daripada ke studio foto. iya, kalau Karena kan studio foto kita nggak bisa relate. kita nggak juga bisa ya. relate. Bawahnya mau Disuruh-suruh foto-foto ya. iya. Lo studio recording tuh enak, gitu, santai. Gitar-gitarnya keren semua. Lu koleksi gitar-gitar rare semua ya? Nggak rare banget sih. Tapi ini lihat tuh, itu Gibsonnya kan rare banget itu. Wah gila ya. Ya, itu tahun Cakep. 89, ini tahun 54, Tahun 54 belum lahir kita. ini tahun 56. Waduh, cakep bener. Boleh lihat nggak? Boleh dong. Gila men. Aduh. Aduh, lihat tuh. Tahun berapa nih? 56. 56. Yang itu 54, yang atasnya 89. Lu emang koleksi ini? Iya. Gila ya. Dulu kan susah Bang mau beli juga. Asik. Sama kita kisahnya nih. Sekarang ada kesempatannya, ada Iya. rezekinya ya udah. Alhamdulillah. Aduh, masih mulus banget lagi nih. Kalah. Pahanya Kalau siapa? siapa kek? Enak nyebutin. Keren. Iya gitu Bang. Aduh. Ya. Jadi gimana yo? Jadi sekarang ini nih, apa namanya nge-YouTube juga. Siapa? Thank you. Aku di mana?
Jadi nggak YouTube juga nih sekarang nih? Sekarang Emang YouTube harus juga. begitu, betul. Kita harus apa namanya ikutin inilah tren sekarang lah. YouTube tuh karena membantu banget sih, banyak. Gue juga banyak dibantu karena itu media promosi kita sendiri kan. Iya, 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 betul. Gitu. Tapi YouTube-nya nggak pernah sepi ya. Alhamdulillah. Apa aja gue masukin YouTube. Konten yang paling gue suka tuh adalah konten abang sama Mas Ari Lasso. Oh iya, Ya, wah itu termasuk konten YouTube yang banyak viewernya tuh. Iya, benar. Karena waktu itu lagi musim pandemi, Mm-mm. semua pada kerja di rumah kan, Benar. nggak ada yang berani keluar. Akhirnya kita bikin YouTube dan Mas Ari Lasso itu memang ternyata di masa pandemi itulah YouTube dia Iya, iya, betul. apa namanya naik signifikan Keren. Tapi sampai ngomong-ngomong, 1 juta. ngomong-ngomong enak ya dihidangin makanan sehat ya. Gitu. Makanan sehat di tempatnya Mas Ari Lasso. Makanan orang sakit itu. Rasanya nggak ada rasanya bener-bener, nggak ada rasanya bener-bener. Jadi benar-benar anta ya. Anta aja bener, anta beranta udah. Tapi keren lah, bagus. Ya gini lah Bang, maksudnya Hmm. aku baru benar-benar baru mulai kan. Ya. 2021 gitu. Hmm. Terus ya lagi ngerangkak nih. Iya, istilahnya kalau bayi mah lagi mulai belajar jalan nih. Iya, lagi mulai belajar. Habis itu jalan. lari kan. Iya, betul. Waduh, mantap. Lu mulai masuk di musik tahun berapa ya? Kalau secara industri baru 2021. 2021. Iya, iya, iya. Jadi 2002 itu sempat nyoba, gagal. 2004 lagi, gagal lagi. 2006. Habis itu udah lama kalau kita bilangnya dunia ngamen lah. Iya, 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 iya. Main dari kafe ke kafe. Oh, sempet ya ke kafe-kafe ya dulu ya? Sempat reguleran di Singapura. Oh, oke. Long trip ya. Ah. Terus sampai akhirnya udah jengak gitu Bang. Udah gua stop dulu deh gitu. Nah baru mulai nih tahun 2021 mulai. Berarti setelah pandemi atau masih pandemi lah, cuma udah berkurang lah ya. Pas lagi lumayan tinggi-tingginya Tinggi-tingginya ya. Nah, terus kenapa tuh Yo berani? Maksudnya nggak nahan dulu atau ya namanya jiwa musik susah ya. Iya, maksudnya mau sampai kapan Bang? Benar. Kita kalau nungguin pandemi mah akhirnya kita nggak berkarya ya. Nggak, udah sikat aja udah deh. Benar. Setuju ya, setuju. Nah, Bang Andre dari kapan Bang? Gua sih bermusik mah dari zaman tahun 90-an. Dulu tuh waktu zaman SMA itu udah seneng main musik. Terus zaman dulu itu kan goals-nya adalah kepengen masuk rekaman gitu kan ya. Jadi kita bikin demo masih gaya-gaya old school deh. Di kaset gitu kan, kita rekam, kita nyanyi. Terus habis itu kasetnya kita copy, kita kirim ke beberapa apa tuh? Apa tuh? Kita copy kita kirim ke beberapa perusahaan rekaman. Ada Musika, ada Aquarius, dan segala macam lah perusahaan rekaman. Itu pun juga nggak mulus Yo. Maksudnya kita nunggu gitu ya. Akhirnya lama-lama rezeki kali. Nah, setelah 2 tahun kita berusaha untuk nawar-nawarin demo, tahun 95 kita diterima tuh Stinky demonya. Itu setelah 2 tahun? Setelah 2 tahun. Jadi zaman SMA tuh kita udah bikin lagu, kita tawar-tawarin ke perusahaan rekaman gitu kan. Nah, tahun 95 diterima, wah kita seneng kan. Habis itu udah kita tekan kontrak, kita rekaman tuh. Nah, rekamannya sih sebetulnya selesainya cepat. Cuma ya paling 3 bulan lah gitu ya, beres. Kita pikir kan begitu udah selesai rekaman langsung diedarin kan. Ternyata belum Yo. Nah, terus? Belum, jadi ditahan dulu album. Kita sendiri juga nggak tahu kapan ini dirilis gitu loh. Oh gitu? Ya, kita kan udah seneng kan, wah gue jadi artis deh, gila keren banget, gue udah masuk dunia rekaman, udah tanda tangan kontrak, gue jadi artis nih. Enggak juga dikeluarin. Jadi akhirnya lama-lama, ini kita jadi nggak sih lagu kita diedarin nih gitu. Ya cuman produser yang tahu lah. Akhirnya 97 keluarlah Stinky, yang mungkinkah itu. Jadi 2 tahun gue nunggunya Yo, dari mulai 95 sampai 97 baru dirilis albumnya. Oh gitu? Oh. Kirain itu memang udah 97 terus udah langsung keluar. Enggak, 95 kita udah rekamannya. 97 dirilis, ya itulah mungkinkah itu, meledak. Mungkin memang produser mempunyai Insting insting yang keren, yang luar biasa. Jadi dia tahu nih momentumnya kapan gue keluarin nih gitu.
Cuman kamarnya kita artis baru kan kadang-kadang udah rasa kepengen cepet-cepet Iya, iya. Benar. orang denger kan gitu. Benar. Ya itulah mungkinkah 97 rilis. Meledak, langsung lagi keluarin album keduanya 98, terus tiap tahun tuh. Gitu. Total tuh ada berapa album sih, Bang? Nah, Stinky tuh kalau sebenarnya. Stinky itu sebetulnya banyak ya. Cuman kalau gue bergabung sama Stinky itu cuman sampai album ke 8 kalau nggak salah. Album ke-8. Album ke 8 udah terakhir tuh, habis itu nggak ikut lagi. Ah, Sempat, maksudnya kan sempat kerja di bank juga ya. iya, Nah, iya, itu iya. sebelum Stinky atau sesudah? Berbarengan sebetulnya. Oh, berbareng. Berbarengan. Jadi di bank saya keterima jadi karyawan di bank. Tapi pada saat di momen yang sama pun kita lagi berupaya untuk nawar-nawarin demo. Gitu. Saya tuh kerja tahun 95. Pas banget ketika Stinky lagi nawar-nawarin demo tuh. Sampai akhirnya diterima. Begitu Stinky diterima rekaman, saya masih tetap kerja. Gitu. Karena kan belum ada istilah mau manggung, mau apa, baru rekaman dulu kan. Gitu. Nah, habis itu terus 97 baru mulai rame. Terus harus tur kan. Saya masih kerja terus tuh. 98 tur. 99 tur banyak tuh. Nah, begitu 99 itulah saya mulai ngajukan resign ke bank. Berarti lama juga ya, Bang? Karena dulu saya barengin nih. Kuliah, kerja, Stinky. Bukan. Makanya badan gue dulu kurus kering. Iya. Orang kirain narkoba, padahal enggak, gue karena kurang tidur dan kurang makan. Karena capek kan. Iya. Kalau Paginya udah capek, berangkat. udah malas makan. Iya, pagi berangkat kerja. Pulang kerja, gue langsung kuliah sampai jam 9 malam. Pulang jam 9 malam gue rekaman sama Stinky. Jadi dulu kalau gue manggung ke tour nih, kemana gitu, misalnya ke Solo gitu ya. Manggung di Solo, selesai, lanjut kan, habis dari Solo misalnya ke kota berikutnya lagi nih. Tapi kota berikutnya lagi baru main 2 hari kemudian. Gue pulang dulu tuh ke Jakarta. Kerja dulu besoknya sehari. Saking gue takutnya absen nggak boleh kan. Lama-lama gue nggak kuat. Nggak bisa nih kayak begini caranya. Akhirnya gue memutuskan untuk resign dari kantor. Gue pilih musik. Wah, sempet bimbang juga nih pasti pilihan tuh. Itu ya. Iya, secara gue di kantor kan udah enak, posisi gue, gaji gue pada waktu itu juga udah lumayan lah, udah sekitar 1.300.000 Oh, jangan itu gede jadi marketing waktu itu kan. Gede loh itu. Iya, gede. Akhirnya gue sholat tahajud, sholat istikharah, mana nih gue musik, akhirnya tetap emang feeling hati gue tuh senangnya di musik kali ya. Iya. Jadi gue bilang sama pimpinan cabangnya, bos, saya mau resign deh, saya nggak bisa nih begini, saya nggak enak, soalnya kan cuti melulu. Iya, izin terus. Izin terus kan nggak enak sama karyawan yang lain gitu. Akhirnya ya udah dikasih sama kepala cabangnya. Udah deh gue akhirnya fokus ke Stinky. Nah, kenapa Bang milih jadi vokalis? Karena waktu itu mau jadi gitaris saya nggak bisa main gitar. Mau jadi drummer nggak bisa main drum. Deh vokalis aja deh gitu. Iya. Sebetulnya awalnya gue drummer. Iya kan? Iya, drummer jadi dulu kan? tuh Stinky kan festival tuh. Nah. Namanya belum Stinky, waktu itu masih Dulu nggak salah mainnya lagu-lagu cadas kan? wow, Iron Maiden, Metallica gitu-gitu. Judas Priest, wah gila. Nah, begitu keluar albumnya, Lagunya kok lagu kok melo ini ya gitu kan? ya? Iya. Padahal mainnya dulu lagu-lagu Lagu-lagu kan? cadas, lagu Iron mental. Maiden. Iya. Sepultura sempet Sepultura ya? nggak Nggak ya? sempat. Oke. Cuman mungkin produser mikirnya gini, lu lagu-lagu cadas begini susah jualannya, udah gitu looknya lu semua nih nggak ada tampang metal gitu. Jadi ya udahlah main di pop aja deh. Benar ternyata meledak di pop. Nah, itu langsung memutuskan jadi vokalis. Tapi akhirnya karena kita tetap kepengen rock gitu ya. Setiap kita manggung, lagu Mungkinkah itu kita bikin versinya rock. Oh ya? Kalau di kaset kan Ya, melo gitu. gitu ya. Begitu kita manggung pasti ada nuansa rocknya. Gitu. Jadi kadang-kadang saya pakai rok segini, kadang-kadang gitaris pakai rok segini, ada nuansa rock pokoknya. Itu beda Iya. dong, rocknya dong. Udah deh akhirnya sampai terakhir itu gue gabung sama Stinky kalau nggak salah 2008 kalau nggak salah. Terakhir tuh sama Terakhir ya? Stinky. Iya 2008. Memang udah habis gitu maksudnya udah. Karena gue juga udah main sinetron, Iya, udah gitu iya, main iya. film Iya, gitu. iya. Apa? Komedi juga. Dulu yang pertama kali gue lihat Bang main film tuh Kiamat Sudah Dekat. Kiamat Sudah Dekat, bener. Iya, iya, Itu tuh debut film gua yang cuma satu-satunya sih.
Jadi gua gua main film. Pernah main film? Pernah. Apa judul Kiamat Sudah Dekat? Apa lagi? Nggak, cuma satu itu aja, nggak ada lagi. Itu doang ya, nggak ada Iya, lagi. nggak ada lagi, satu itu doang. Peran utama lagi. Dan gua waktu itu pernah dapat ini jadi nominasi aktor film terbaik FFI tahun 2005. Keren kan tuh masuk gua. Iya. Nominasinya gue, Anjasmara, terus Pak Deddy Mizwar. Oh iya? Yang menang Deddy Mizwar. Ya pasti dia lah. Yang penting masuk nominasi. Masuk nominasi. Iya, menang Deddy Mizwar. Itu pas pertama kali ada di film, bisa acting juga Nah, iya ternyata. makanya gua pokoknya apa aja gua ambil ayo. Iya. Yang penting halal ya kan? Yang penting halal ya. Yang penting halal. Tapi selama di dunia musik pernah nulis lagu nggak, Bang? Pernah dong. Pernah. Kan gue punya solo album juga beberapa. Ada lupa gue solo album gue udah berapa? 3 kalau nggak salah. Di Stinggi pun juga album ke-5 itu yang judulnya Ku Bangga Mencintaimu itu kan ciptaan saya. Oh iya? Itu ciptaan Ya. Terus saya juga pernah bikin lagu berdua sama Irwan untuk Memes. Oh ya? Judulnya Janji Hati. Oh, janji hati. Mungkin salahku gitu. Bila kau kini dengerin deh. Oh iya. Ada cinta yang lain. Ya, itu dia. Itu ciptaan saya sama Irwan itu berdua. Oh, oke. Gitu. Berarti udah. Tapi yang baru-baru ada, Bang? Ada. Wah, tapi ini nggak bisa saya. Ini surprise nih. Wah, Rio mancing-mancing nih. Belum bisa dikasih tahu nanti. Belum. Tapi udah jadi. Udah jadi, tinggal rilis. Iya. Ada deh pokoknya. Itu lagu gua dedikasi. Juga nggak bisa ya? Nggak bisa. Itu gua dedikasikan buat nenek gua. Lagunya. Iya. Oh ya? Iya. Oh, itu Buat nenek gua. Iya, itu. Nenek gua sekarang usia 84 tahun. Giginya masih bagus. Serius. Dia giginya masih rapi, bagus. Terus cuma memang matanya udah agak ini kan yang sebelah udah katarak ya, udah dioperasi. Jadi dia cuma lihat sebelah doang. Tapi kalau ada duit di depan mah masih tahu Masih berapa, kelihatan ya? masih kelihatan. Masih Ini segini. iya, Kok nolnya nenek cuma berapa ya? dikasih segini? Enggak tahu nenek. Gitu. Tapi ngomong Bang Andre asli mana sih, Bang? Ibu saya orang Batak. Oh. Marganya Hasibuan. Oh, Hasibuan. Papa saya orang Ambon. Oh, Ambon Belanda. Gua ada bulenya, yo. Oh Wih, nenek gua tuh orang Belanda Jerman. Oh ya? Nggak bisa ngomong bahasa Indonesia dia. Oh, ada Ambon juga. Ada, ya? bapak saya Ambon memang, Ambon. Oh, oke. Gitu. Jadi marganya Haumahu. Haumahu. Istri ibu saya orang Batak. Dapat istri orang Padang. Oke. Jadi berarti campur-campur. Sama juga, saya juga ada Ambon juga. Iya. Pulau Seram. Oh. Ya, terus Ambon, Manado, Belanda, Jerman juga. Pasti gitu tuh circle-nya tuh. Kalau Ambon ketemunya gitu orang Belanda, orang Jerman. Karena Portugis kan? Iya, Portugis. Dan Sumua kan? Iya. Mama Sumua. Oh. Nah, Bapak Sunda. Pantas kita gantengnya mirip ya? Iya. Iya. Ya 11, 15. Oh, jauhan dong. 11 setengah lah. Gitu. Jauhan kalau 15. Nah, kalau bokap Sunda. Bokap Sunda. Ya, ketemu mama mungkin di laut kali ya. Iya kali ya. Renang bareng. Iya. Biasa gitu. Kalau orang Ambon, orang Batak tuh pasti suaranya bagus-bagus, pasti larinya ke nyanyi atau musik lah gitu Iya, biasanya. kalau Gitu. Ambon nggak bisa nyanyi bukan Ambon katanya. Iya, benar. Ambonnya gagal kan. Ambonnya gagal. Am doang belum sampai Bon. Kalau udah bisa nyanyi baru sampai Bon. Nah, Bang, Yes. yang mengawali karir sebagai musisi, kenapa lagu cinta masih banyak peminatnya gitu? Oh pasti. Mau sampai kapanpun ya. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia pun gitu. Lagu-lagu yang bertemakan cinta tuh memang menjadi nilai jual yang tinggi ya. Gitu. Ya itu karena relate dengan kehidupan kita yang sehari-hari kan pasti kita akan merasakan yang namanya cinta, baik anak kecil, orang dewasa. Jadi itu sebenarnya tema yang paling gampang dijual dan dimaknai gitu. Sehingga orang juga menerimanya gampang. Makanya kenapa pasti jualannya lagu-lagu itulah cinta. Nah, sempat ke ini nggak sih Bang, kepikiran bahwa mungkinkah ini akan terus gitu di orang suka gitu. Iya, sekarang loh. Betul. Ini nggak tahu mungkin apakah saya GR atau mungkin apa. Tapi kalau ngelihat memang berjalannya waktu, mungkinkah ini kayaknya
jadi lagu semacam kayak lagu apa ya, Lagu wajib loh. lagu wajib bener. Bener. Mungkin bisa dibilang satu saat nanti bisa menjadi lagu legend mungkin yang kayak contohnya kayak kemesraan. Kayak dulu lagu misalnya Sepanjang Jalan. Itu everlasting. Betul. Sebutannya jadi kayak lagu sepanjang masa lah. Benar. Nggak akan pernah. Iya nggak. Benar. Saya juga bingung nih udah era keberapa nih ya. Generasinya tuh udah gen apa sih sekarang namanya? Gen apa? Sekarang Gen Strawberry. Gen strawberry. Iya. Itu masih serius loh. Kalau kata orang-orang begitu, gemoy aja. Itu masih tahu lagu mungkin kah? Itu sampai waktu pas gua lagi main di kafe ada di daerah Jawa Timur ya, di Kediri. Terus kan aku buka nih, ayo mau request nggak? Ini beneran bang, bukannya peres ya, Iya, tapi iya. mungkinkah tahu nggak tadi? Itu Semua tahu ya. masih di bawah 18 tahun. Terus selesai nyanyi aku tanya, kok tahu lagu itu? Iya soalnya papa muter di rumah. Jadi dia tahu lagu itu dari papahnya. Iya, Dan dia suka. Dan mungkin juga gini, gue sejak resign dari Stinky, ya kan gue banyak ke dunia komedi, ke dunia acting, dunia host gitu ya. Dan alhamdulillah juga berjalan terus tuh stripping setiap hari. Dan setiap gue ngelawak atau berkomedi atau host, selalu mungkin kan selalu gue selipin. Bahkan bukan hanya gue, tapi dibantu teman-teman kayak Sule waktu itu kan. Oh iya. Ajis selalu dikumandangkan. Pokoknya setiap muncul gue selalu dibuat semacam kayak bahan jokes, tapi itu sebetulnya secara nggak langsung mungkinkah tuh jadi sering didengerin terus. Benar-benar. Nah anak-anak baru ini tahu lagu mungkinkah bukan dari Stinky yang dinyanyi zaman dulu, tapi tahu dari karena gimmick yang dinyanyikan. Oke. Dan dia tahu gue itu bukan komedian. Padahal sebetulnya lagu itu kan dinyanyikan zaman gue nyanyi dulu kan. Tapi orang taunya Andre itu komedian. Contoh kayak kemarin ada bintang tamu di Lapor Pak. Namanya siapa ya gue bilang. Pokoknya lupa gue namanya. Penyanyi baru, masih muda. Dia nyanyi kan. Terus gue masukin suara 2. Tiba-tiba dia kaget. Ih, komandan suaranya keren juga dia. Yang lain pada ketawa. Ya lo lahirnya kecepetan. Kata dia bilang begitu. Tahu lagu mungkinkah? Tahu dia bilang gitu. Lah itu kan lagunya Stinky dulu. Oh aku tahunya dari lagunya Om Andre. Karena Om Andre sering di komedi. Dari mama aku dia bilang. Nah itu sebetulnya lagunya Stinky. Ya karena mungkin saya sering nyanyiin. Saya sering jadiin bahan lucu-lucuan di komedi gitu ya. Akhirnya dia terus berkumandang terus gitu loh. Ya itu salah satu apa namanya keuntungannya lah gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang akhirnya dia masih tahu lagu mungkinkah gitu. Itu dia. Kenapa sih bang ke komedi gitu akhirnya larinya? Saya juga nggak tahu ya. Belajarkah atau memang udah ngalir aja begitu? Saya mungkin karena terpengaruh lingkungan ya. Lingkungannya. Iya. Lingkungannya lucu-lucu. Kan ada istilah begini. Lu mau jadi orang sukses, lu berkumpullah berteman dengan orang-orang sukses. Betul. Lu mau jadi orang pintar atau misalnya ya berkumpul dengan orang pintar. Lu menjadi suka latah-latah, kumpul sama orang latah, lu jadi latah lo. Iya benar. Nah itu benar jadinya. Mungkin karena gua suka ngumpul sama orang-orang lucu, jadi gua kebawa. Kan dulu pertama kali masuk komedi itu zaman Ngelenongnyok tuh. Oh Iya, bareng sama Deswita, Bedu, Iya, iya. sama Adul, Ferry Mariadi, iya. Yulia Rahman. Nah, itu zaman tahun 2005. Gua ikut Ngelenongnyok. Itu pertama kali gua berkomedi tuh. Punya acara tetap 2005. Baru tahun 2008 setelah acara itu selesai 3 tahun, gua masuk ke OVJ 2009. Oh iya benar. Nah di OVJ ketemu Sule Parto yang memang bener-bener komedian, makin jadi kita di situ. Akhirnya udah 5 tahun sama mereka di OVJ. Setiap hari. Susah nggak sih bang? Kalau tanya susah pasti susah. Cuman karena kita waktu itu ngikutin prosesnya dan nggak dipikirin gitu ya, kita ngikut aja alurnya. Lama-lama akhirnya bisa sendiri. Makanya tadi gue bilang, berkumpul sama orang-orang yang mana dulu nih, pengen ngikut mana, kita mau jadi apa. Gitu. Berarti emang lu... Nih kayak gue pengen gitar Gibson ini. Gue ngumpul sama lu nih. Lama-lama ntar gue dapet nih gitar Gibson gitu. Itu mah kode namanya. bukan masalah ngumpul. Itu mah kode. Gitu yo. Ini kayak YouTube gini bener yo, lu bikin YouTube. Iya. Bener deh, lu harus collab. Gue setuju banget lu collab begini karena kita dengan kolaborasi, jadi kita dapat fans baru kan. Betul.
Kayak kemarin gue lihat tuh pernah collab sama Aldi Taher ya. Mal di Tahir. Nah, dapet tuh. Gue Gue aja belum mau pernah. lama-lama sama dia. Ah, sama. Gue bilang jangan lama-lama sama dia lo. Jangan lama-lama. Iya. Jangan ketularan. Iya, PA aja. kejalan PA aja jangan. Udah cukup collab aja udah gitu. Bener. Iya. Nah, dunia musik Bang, sama di dunia acting, yang paling jadi concernnya tuh apa Bang? Kan kalau sekarang kan lu kan sekarang lebih Iya. fokus di dunia acting ya Bang. Maksudnya ada fokus tertentu nggak sih Iya. kalau di situ? Bedanya gini ya, kalau di dunia bernyanyi itu ya kita kan lebih jualannya di suara ya. Terus orang masih menikmati suara dan penampil. Tapi kalau di komedi itu kita bisa semua. Semuanya Kita bisa masuk nyanyi di situ, kita bisa berakting, kita bisa membuat orang tertawa. Lebih luas, lebih jangkauannya lebih luas gitu. Terus ketika kita tampil menjadi seorang figur penyanyi dan katakanlah kalau gue dibilangnya bukan komedian sih karena gue apa juga gue jalanin yuk. Iya. Host juga, komedian juga, kemudian nyanyi, manggung masih juga. Jadi all in one semua di gue ada. Jadi makanya pasar gue luas. Itu bukannya gue rencanain, tapi memang karena gue seneng. Gue tuh seneng mencoba sesuatu yang baru. Jadi gue nggak berhenti di situ aja. Pada dasarnya memang gue tuh kepengen tahuan orangnya. Rasa ingin tahunya tuh tinggi. Makanya ketika dulu di nyanyi, terus kemudian tiba-tiba gue lompat ke dunia acting, main sinetron, main film. Gue beneran main bener gue karakter di aktor gitu. Habis itu tiba-tiba gue lompat lagi ke komedi. Tiba-tiba gue lagi lompat lagi ke host gitu kan. Itu pada dasarnya memang gue cinta, gue suka gitu. Makanya akhirnya palu gak ada deh. Apa lu mau gue ada gitu. Gue bisa akhirnya gitu. jadi begitu ya. Kecuali kalau misalnya Ustadz belum. Gue jangan lu minta gue ceramah, gue belum bisa gitu. Benar. Belum itu ya. Belum, itu belum. Berarti akan ya. Insya Allah mudah-mudahan, ya kan, amin. Kemarin jadi wali kota gagal, itu belum. Ya. Memang gue diciptakan untuk dunia hiburan aja deh. Iya, gitu. benar. Itu prosesnya panjang juga tuh ya sampai ke situ ya. Iya, gue ikutin, gue jalan dan semua. Intinya sih memang gue punya rasa keingintahuan yang tinggi dan gue mungkin bisa dibilang gue orangnya adaptif. Gitu. Gue nggak memandang lu senior, lu junior. Gue nggak memandang dari kastanya lu siapa nggak. Gue semua gue temenin. Iya. Semua gue berbaur gitu. Emang Semua begitu gue masuk gitu. Istilahnya gue apa ya kalau dibilang tuh bisa hidup di mana aja deh gitu. Nggak tebang pilih ya. Nggak tebang pilih. Tapi emang kelihatannya emang begitu. Maksudnya, Iya. Ya bayangin aja nih sama gue aja yang mau nih ngajak podcast gitu kan. Maksudnya gue siapa gitu kan. Gue orang baru gitu kan. Tapi beliau hadir ke sini dan ya di tengah-tengah kesibukan ya. Ya gue ngelihatnya bukan masalah barunya yo, tapi lebih kayak gini. Satu saat lu akan menjadi besar. Itu ketika lu menjadi besar lu nggak akan lupa bahwa dulu pun lu pernah mengalami. Gue pun dulu begitu. Gue waktu masih belum orang kenal segala macem gitu ya, tapi ketika ada orang yang mau bergabung, gue respect, gue doain. Akhirnya gue jadi contoh buat gue. Gue satu saat harus begitu. Seperti itu juga nanti jadinya. Jadi kayak sekarang gue ke lu gini. Gue tahu nih arahnya kemana nih. Enggak kan maksudnya lu punya fans juga pasti, iya. ya kan? Lu punya fans lu. Ya gue ambil lagi fans lo di situ. Iya kan, gue dapat juga vibes dari fans dari lo. abang juga banyak kan. Dengan silaturahmi begini bukan hanya ngobrol soal YouTube ataupun musik, tapi ternyata bisa jadi berkembang. Kita nggak tahu loh. Iya. Tiba-tiba bisa jadi bisnis jual beli ke, atau misalnya tiba-tiba Iya, gue punya job apa gue kasih lu punya job apa gue kasih gue kan gitu. Iya nggak? Iya benar. Bener loh. Silaturahmi itu membuka pintu rezeki itu bener banget. Siap. Amin. Nah, Bang, beberapa pertanyaan lagi, kira-kira ada 2 lagi pertanyaan. Nah, Abang udah dengar lagu-lagu saya belum? Kemarin udah sempat waktu pas launching dikasih tahu sama Wirda gitu. Gimana? Ada tanggapan nggak Bang? Maksudnya dengan jenis lagu yang seperti itu gitu. Udah sih udah on track sih menurut gue. Udah tracknya udah di situ. Mengenai gini, kalau soal lagu bagus atau enggak itu nggak bisa dijadikan tolak ukur. Semua lagu bagus, nggak ada yang jelek. Nah perkara dia menjadi hits atau tidak itu udah gift, takdir. Iya, benar. Gitu, ya kan? Benar. Sama ketika orang lo berjuang kan, lu pengen kerja gitu kan, tapi kalau lo nggak coba,
ya kan nggak bisa tahu hasilnya gimana kan. Ya setelah kita udah coba, kita udah berjuang, udah berusaha, tinggal takdirnya kita kembalikan deh sama yang punya kuasa ya kan gitu. Tapi kan yang penting usaha mencobanya itu. Istiqomahnya ya. Istiqomahnya, betul. Ya, ya. Wah, Rio udah jaminan lah. Nanti gua ada lagu gua kasih buat Rio. Ya, siap. Tapi gua bikin lagu judul buat lu. Tapak kaki. Ya, karena kita melangkah pakai telapak kaki kan. Bener. Dengan itu Lu bikin serius lagu nih. tuh, gua bikin lagu dia cepet banget tuh. Dulu apa ya? Tar, gua inget tuh dulu tuh. Bulan. Iya bulan Bulan itu gara-gara bulan tuh datang bulan Sutena. Bulan Sutena tuh. Hmm. Itu bisa cepet gitu gimana, Bang? Ya Lu mungkin udah kepikiran aja begitu. emang gua asal nyeplos aja keluar, tapi tiba-tiba kok nadanya dapat, wah lucu juga nih. Akhirnya gue seriusin, cuma gue kulik lagi, gue bikin lagi yang serius gitu. Bulan kau begitu indah, cielah. Si bulan bisa aja dah. Lagi ada project apa nih, Bang, sekarang? Ih, pertanyaannya keren. Yang pertama adalah gue punya single lagu tapi belum bisa gue announce. Oh iya. Tapi nanti Masih ketika belum bisa bocor ya, iya guys? belum bisa bocor. Nah ini lagu insya Allah akan gue keluarkan. Dan gue lagi ada project bikin band bareng Raffi Ahmad dan Aldi Taher. Iya. Kemarin dia ngomong gitu. Ngomong ya? Gue bikin band dong, gue. Iya bertiga tuh. Gue doain lu biar sukses ya. Iya. Jadi ini namanya Rahmat Band. Rahmat band. Itu Raffi beneran, Ahmad Bang? beneran. Beneran ya? Rahmat tuh Raffi Ahmad. AT-nya tuh Andre Taulani, Aldi Taher. Kebetulan gue sama Aldi sama lagi AT inisialnya. Iya, bener-bener. Jadi Rahmat Band gitu. Lagunya ya gitulah. Tapi kan kita nyanyinya serius. Kita Album bikinnya atau single? pertama kayaknya single dulu. Single dulu ya. Single dulu. Ya ditunggu nanti. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa Amin. luncurkan. Amin. Jadi proyek single solo gue ada, Rahmat Band ada, terus gue ada juga Andre Taulani and Friends. Ada juga. Jadi Andre Taulani and Friends ini adalah gua grup paguyuban ya. Gua kumpulin teman-teman gua untuk ngeband bareng. Yang basicnya sebetulnya mereka bukan officially pemain band. Misalnya contoh gitu. kayak besok gua mau manggung nih gitu ya. Itu Andre Taulani and Friends, itu ada Raffi sebagai drummer. Kemudian si Desta sebagai gitaris. Surya sebagai keyboardist. Nah, iya, nggak pernah tahu. Kalau tahu kan, nyata mereka semua bisa gitu. Bisa ngancurin. Kita lihat aja nanti bener apa nggak main. Gua tarikin aja Entah dulu. apa ntar jadinya ya. Betul. Nah, ada lagi Andre Taulani and Friends ini nggak terbatas sama orang-orang itu aja. Ada job lagi lain, misalnya siapa yang bisa waktunya gua kumpulin. Gua rencana mau ngajak Limbat Untuk jadi nyanyi. vokalis. Iya. Serius beneran, gua bikin begitu beneran. Lu gimana nyanyi? Gua kumpulin. Gimana nyanyinya? Kita lihat aja nanti. Limbat. Itu Limbat. gue bikin dandannya kayak Slipknot pakai topeng gitu. Oh iya. Tapi tetap gua yang jadi namanya Andre Taulani and Friends. Jadi gua kumpulin. Nanti besok di mana lagi gitu. Ganti-ganti gitu. Pak Guiban. Ini serius yo beneran yo. Serius ini? Iya. Seriusan beneran. Tapi tetap ada musisinya satu atau dua ada di dalam situ. Tetap ada. Sisanya yang bukan musisi tapi bisa main. Bisa ngeband, bisa bermusik gitu. Tapi kalau misalnya sampai jadi itu proyek itu, Kang, dan Limbat jadi vokalisnya, lagunya pasti bakalan gampang banget dikapalin. Yoi. Karena Itu cuma, justru itu. Hmm. belum tentu bisa jadi kita nggak tahu, bisa jadi kita nggak tahu juga kan. Kita lihat aja nanti. Bener. Ya, Bang, nih pertanyaan terakhir nih, Bang nih. Sebenarnya, Bang, lebih nyaman jadi musisi atau jadi aktor sih? Saat ini di usia bukan di usia ya, saat ini kalau ditanya gue lebih nyaman di komedi. Karena duitnya lumayan, terus kan? stripping. Iya. Ya karena rezeki gue lagi di situ, gue bilang itu yang lagi nyaman. Besok tiba-tiba rezeki gue nyanyi, gue bilang yang nyaman nyanyi. Pokoknya di mana kita berpijak, disitulah kita junjung. Nah itu. Oke, berarti saat ini lagi di komedi. Lagi di komedi, gitu. Oke. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Ya gitu kan istilahnya kan. Ada kata-kata petuah. Aduh, apa petua? Nih? Maksudnya untuk dari Bermimpilah menjadi apapun, setinggi apapun bermimpilah. Karena kita nggak tahu ya mimpi itu bisa menjadi kenyataan atau tidak. Tapi mimpi aja dulu. mimpi dulu ya. Mimpi nggak apa-apa kan, Bang? Nggak apa-apa, karena dengan bermimpi kan kita menjadi punya motivasi. Gue pengen itu, termotivasi kita.
gue pengen ini termotivasi. Dulu gue nih cerita aja nih, di kamar gue tuh zaman gue SMA ada mobil BMW E30 M40. Wah keren banget kan. Wah tempel posternya, gue gini di kamar. Suatu saat gue mesti punya nih mobil ini, sampai gue kebawa mimpi. Terus gitu, termotivasi kan akhirnya. Punya gue. Kayak gini sekarang gue liatin Gibson nih. Oh iya. Ini gila keren banget. Langsung. Satu saat gue mesti punya deh gitu kan. Nah selesai syuting ini bisa jadi kan, kita nggak tahu. Iya. Benar, Gitu. benar. Gitu sih. Iya, bisa aja. Bisa. Nah, kita bisa collab kan nih, Bang? Asik gak tuh? Bang Andre Taulani, terima kasih banyak. Sama-sama, Rio. Sudah hadir di sini, berkenan datang ke sini. Sama-sama. main ke studio. Jadi ini sebenarnya studio Cat and Claw. Oke. Jadi ini tempat gua produksi, Mm-hmm. tempat apapun itu yang berhubungan sama musik, ya di sini. Ini studio Cat and Claw. Jadi semua lagu-lagu gua tuh dari awal sampai dengan yang kemarin ke-13 itu produksinya Di sini. Di sini. Oh, jadi ini pun juga disewakan untuk umum juga ya? Enggak, Atau enggak? sebenarnya. Oh, enggak. Jadi memang hanya untuk yang berkaitan sama Cat and Claw aja. Oh, oke. Jadi ini produksinya baik Cat and Claw. Iya. Oke. Dan rencananya kan ke depannya memang gue mau ada project juga, Bang. Rio and Friends. Wih, sama dong. Sama. Andre Taulani Friends, Rio and Friends. Ini kita berdua ntar friend-friendan aja. Boleh. Iya. Nah, kemarin sudah sama Aldi Taher, terus On Progress sama Nania Yusuf, Oh, oke, ya. terus ada sama Bang Bongki juga. Siapa? Bang Bongki. Bongki Bang Bongki Slang. Slang ya kan. iya. Terus sama Hari Toledo, Bang Hari Toledo. Tahu. Terus ada beberapa lagi. Nah, siapa tahu kan, Iya. Abang juga bisa. Amin. Oh, dengan senang hati pintu selalu terbuka dong buat Rio. Amin, Pokoknya yang penting kita saling support, saling mendoakan untuk masing-masing kesuksesan masing-masing kan. Amin. Insya Allah ya kita bantuin. Ya. Amin. Sukses terus Sama-sama buat Bang Andre. Rio juga. Mohon Sama-sama. arahan dan dukungannya juga Siap. buat saya. Sama-sama. Jadi kalau ada kapan waktu lagi, maulah saya sharing-sharing juga. Oh, pasti telepon aja anytime. Siap, Pokoknya Papalova udah ada, gantian nanti ke Papalova. Siap. Gitu. Makasih banyak, Bang. Sama-sama. Thank you ya. Terima kasih Rio. Sukses juga buat semuanya yang udah menyaksikan ini. Semoga kita support terus ya Rio. Amin. Dengan karya-karyanya. Amin. Ya, buat lo semuanya, thank you yang udah nontonin sampai akhir. Hari ini gue kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, ya, vokalis, multitalenta, ya, apapun bisa, apa yang lu butuh dia ada. Iya, ya. mau perpanjang KTP bisa, nanti saya bantuin. Mau suntik vaksin, saya juga bisa. Mau PCR, swab bisa. Bisa, apapun, tinggal kontak aja, pokoknya. Oke, thank you semuanya buat Terima lo kasih. semua. Ketemu lagi sama gue nanti di PR Banget. Thank you di podcast Rio Banget. See you, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Gue story dulu. Asik gak tuh?